Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh kakekku dan salah seorang temannya. Kisah yang sejak dulu disimpan sangat rapat. Karena beliau tidak ingin menjadi bahan gunjingan dan dianggap sebagai penyembah setan. Apalagi di lingkungan desa seperti ini, berita sekecil apapun cepat sekali menyebar. Aku memilih membagikan kisah nyata ini dengan pertimbangan. Aku bisa menutup identitas tokoh asli, jadi tidak akan ada pihak yang merasa terintimidasi atas cerita ini. Selain itu, kisah ini mempunyai hikmah yang patut direnungkan. Kakekku sebut saja namanya Mbah Sodik. Mbah Sodik ini merupakan orang asli Dukuh Gelempang Pasir, Adipala, Cilacap. Beliau menikah dengan nenekku, orang Wanadadi, Banjarnegara. Setelah menikah sampai mempunyai anak pertama yaitu ibuku, mereka masih berdomisili di Cilacap. Namun entah kenapa, tiba-tiba kakekku memutuskan untuk pindah dan tinggal menetap di Banjarnegara sampai saat ini. Semua bermula ketika pakliku, Liktario, mulai terlihat menyukai barang-barang kuno seperti keris, batu-batuan, juga yang katanya ada isi putri dari Gunung Slamet dan sebagainya. Dia tidak bekerja. Kesehariannya cuma digunakan kesana kesini untuk memburu benda-benda seperti itu. Kakekku yang lama-lama gerah dengan kelakuan Liktario akhirnya mulai membuka suara bahwa dulu beliau juga pernah hampir saja jatuh ke lingkaran setan karena benda-benda seperti itu. Di desa Gelempang Pasir, tempat tinggal kakek dulu, keberadaan Ratu Laut Kidul sangat diagungkan. Seseorang yang bisa mempunyai benda pemberian Ratu Laut Kidul atau pasukannya dianggap sebagai orang yang istimewa. Kehidupan warga di sana hampir semuanya bergelimang harta. Bahkan di desa kakek, orang yang hidup kekurangan bahkan bisa dihitung dengan jari, termasuk kakek. Kakekku merasa kenapa cuma nasib dia yang seperti ini. Berat sekali mencari nafkah. Usaha ini itu gak ada yang berhasil. Hingga pada suatu hari, kakekku bertemu dengan teman dari desa tetangga namanya Misro. Misro juga merupakan orang yang cukup terpandang karena mempunyai harta yang berlimpah. Melihat keadaan kakek yang dinilainya sangat miskin, Misro menyarankan kakek untuk ikut bekerja dengannya. Dijamin kehidupannya akan jauh lebih baik jika ikut bekerja dengannya. Kakek yang saat itu memang sedang putus asa dengan senang hati menerima ajakan Misro. Kakek ingat sekali malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Ketika Misro mengajak kakek untuk bertemu dengan seseorang di Pantai Surandil, di tepi Pantai Surandil mereka bertemu dengan Mbah Jarwot, yang tanpa basa-basi menyuruh kakek untuk mengikuti arahannya. Mbah Jarwot menyuruh kakek untuk berdiri menghadap ke pantai dan memejamkan matanya. Kakekku sebenarnya tidak mengerti maksudnya apa, tapi beliau menurut saja sambil menutup mata. Sayup-sayup terdengar suara riuh berisik sekali. Suaranya macam-macam. Ada suara tak, tik, tak, tik. Seperti bunyi benturan dua benda keras. Lalu ada yang meronta. Tolong, tolong. Kakekku mulai membuka mata. Dan kagetnya, dia melihat pemandangan di depannya. Ada jalan raya yang besar, terbuat dari aspal, dan di sisi kanan kirinya banyak sekali pekerja jalan dengan baju compang-camping, sedang memecah batu dan menggendong batu. Tapi yang menyedihkannya, mereka bekerja sambil menangis. Di ujung jalan raya besar itu terlihat istana yang sangat megah, gemerlap, dan besar. Kakekku berjalan pelan di jalan raya besar itu, hendak masuk ke istana besar. Namun di tengah perjalanan, kakekku merasa ada yang memanggil namanya. Kakekku celingukan, mencari asal suara tersebut. Karena beliau yakin dan jelas ada suara yang memanggil namanya.
Lalu pandangannya berhenti pada seseorang yang sedang memegang pemecah batu, dan di belakangnya ada yang sedang memecut punggungnya. Kakekku memperhatikan wajahnya. Siapakah dia? Kenapa tahu namanya? Orang itu menyuruh kakek untuk pergi dari tempat ini. Seketika kakekku sadar kalau itu adalah Pak Joko yang baru dikuburnya beberapa hari yang lalu. Dengan tubuh merinding dan ketakutan, kakekku balik badan dan lari sekuat tenaga. Tapi rasanya seperti jalan di tempat. Kakekku berteriak, "Ya Allah, hamba tidak mau menjadi seperti Pak Joko. Bantulah hamba ya Allah, tolong hambamu ini." Lalu kakekku meneriakkan semua surat-surat pendek yang ia hafal. Alhamdulillah, entah bagaimana ceritanya kakekku sudah sampai di tepi pantai Serandil lagi. Kakekku sadar dan ingat bahwa ia sudah hampir di pantai Serandil. Tapi kejadian selanjutnya ia tidak mengingatnya karena ia pingsan. Kakekku merasa sangat beruntung karena bisa kembali ke pantai Serandil dengan selamat. Cerita punya cerita, ternyata itu adalah cara mendapatkan pesugihan secara instan. Dan sudah banyak sekali korbannya. Orang-orang yang dijadikan budak membuat jalan menuju kerajaan Laut Kidul itu adalah mereka yang melakukan pesugihan. Setelah kejadian itu, kakek memilih memboyong keluarganya dari Cilacap ke Banjarnegara. Tapi memang seperti itulah mitos dan mistisnya daerah tempat tinggal kakek. Pantai Serandil terkenal sebagai gerbang menuju kerajaan Laut Kidul. Bahkan sampai sekarang masih banyak yang mempercayai hal tersebut. Fakta atau hanya mitos, aku sendiri kurang memahaminya. Karena sebagai manusia biasa yang awam akan hal mistis, aku tidak pernah merasakan hawa misterius apapun ketika berkunjung ke Pantai Serandil. Bagiku, Pantai Serandil hanyalah pantai biasa, sama seperti pantai-pantai lainnya. Tapi tidak dengan kakekku yang dulu pernah berada di Pantai Serandil.